Apa kabar Anda hari ini? Biar Tuhan yang selalu memberikan kita kesehatan dan sukacita yang baru setiap harinya. Sebelum kita belajar tentang holiness, mari kita saksikan Sunday News untuk minggu ini. Teenagers adalah musim di mana seseorang ada di tahap memasuki masa dewasa. Di masa-masa ini, orang tua sudah harus memakai unsur pengaruh yang lebih besar dibanding unsur otoritas. Itu sebabnya JPCC mengajak setiap para orang tua yang mempunyai anak di umur remaja dan pra-remaja, mari investasikan waktu Anda untuk belajar di parenting seminar dengan tema Keep Calm and Parent Your Teen. Dengan pembicara Rizal dan Rina Badudu yang merupakan sepasang suami istri yang telah melayani di area parenting di bawah Yayasan Growing Families International dan Character Training Institute. Acara ini akan berlangsung pada hari Rabu, 8 April 2020 pada pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Upper Room, Jakarta. Pendaftaran seharga Rp150.000 sudah bisa Anda dapatkan di MyJPCC sampai 5 April 2020. I know there's more to our story. Untuk kamu yang sedang jenuh dan menantikan sesuatu yang baru. Untuk kamu yang punya impian dan masa depan yang kamu cita-citakan. Untuk kamu yang sudah lelah berusaha dengan kekuatan sendiri. Untuk kamu yang takut menghadapi perubahan, tapi rindu untuk diubahkan. Hari ini kita masih akan tetap belajar tentang kekudusan, sebab kekudusan akan meneguhkan panggilan Tuhan atas hidup kita. Have a blessed Sunday and God bless you. JPCC, how are you all? Di hari-hari ini mudah bagi kita untuk cemas, but let's all choose faith over fear. Amen. Let's raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah
happen is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. That is defeated. The King is alive. Come on! I raise a hallelujah with everything inside of me. Do you believe it? I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Hallelujah. I'll raise a hallelujah. In the middle of the mystery. Hallelujah. I'll Raise a
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala situasi Tuhan. Kami tahu Engkau selalu baik. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang padamu dan berpegang pada janji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami memiliki damai di dalam Engkau. Thank you Jesus. We believe that you have overcome the world, God. Something about you, God. Jesus. Signs and wonders from above. As you poured out your spirit on the old and the young, in the power of your presence, Holy Spirit reign, falling like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit fire, burn within my soul As I call on your name. as I call on your name. Jesus. Call on your name, God. Dreams and visions of the sun. As I stand in your presence, revelations of your love. As I look to the heavens, Holy Spirit reign, falling like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit fire, burn within my soul as I call on your name, Jesus. As I call on your name, Jesus. as I call on your name. Jesus.
Spirit, oh Holy Spirit, burn like a fire. Oh, consume me here in your presence. Lord, I surrender to your glory, for your glory. Haleluya. Pagi hari ini hadirat-Mu dapat kami rasakan. Berada di tengah-tengah kami dimanapun juga kami mengikuti ibadah ini saat ini. Percaya bahwa Tuhan Engkau Maha hadir, Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini bersama-sama kami ingin mengangkat doa kami. Karena firman-Mu berkata doa orang benar besar kuasanya. Pagi hari ini kami satukan hati kami satukan iman kami. Percaya bahwa Tuhan Engkau tidak hanya akan mendengar, tapi Engkau akan menjawab doa kami. Kami mengangkat doa pertama-tama daripada anak-anak-Mu yang telah kami kumpulkan. Ada seseorang yang berdoa untuk pertobatan anggota keluarga dari kecanduan narkoba dan penyimpangan seksual. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjamah dan menjawab doa mereka. Ada yang seseorang yang berdoa untuk kesembuhan dari sakit mata retina, sumbatan di otak dan jantung koroner. Tuhan, apapun sakit penyakit mereka saat ini, kami percaya Tuhan Engkaulah dokter di atas segala dokter yang mampu menjamah sakit penyakit mereka, terutama dalam keadaan yang tidak menentu pada saat ini. Bersama-sama kami satukan hati kami untuk berdoa keadaan wabah yang sedang melanda dunia dan bumi ini. Kami berdoa khusus untuk Indonesia. Berdoa supaya Tuhan Engkau melakukan apa yang Tuhan dan hanya Tuhan bisa lakukan. Percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang tetap dalam kendali atas segala sesuatu. Pagi hari ini kami angkat tangan kami dimanapun kami berada. Bersama-sama mengucapkan berkat atas Indonesia. Pertama-tama kami berdoa untuk keadaan yang ada. Supaya Tuhan Engkau hadir dengan shalom atas setiap rumah tangga dan setiap hati yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa bahwa Tuhan Engkau berjanji Engkau tidak memberikan roh ketakutan, tetapi damai sejahtera, kebenaran, sound mind, pikiran yang jernih, dan pengendalian diri. Itu sebabnya Tuhan kami percaya bahwa Tuhan, You are God who is in control. Berdoa saat ini untuk semua upaya pemerintah dan instansi yang terkait yang sedang bekerja keras untuk menahan laju daripada penyebaran yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau memberikan hikmat, Kau memberikan kekuatan pada mereka yang sedang bekerja keras, terutama para dokter, tenaga medis yang sedang bekerja. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami berterima kasih untuk dedikasi mereka yang bersedia untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan lebih besar. Berdoa untuk keluarga mereka yang mungkin khawatir karena anggota keluarga mereka harus bekerja. Berikan damai dan shalom yang sama. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa supaya obat-obatan yang dibutuhkan segera dapat ditemukan. Sehingga tidak perlu ada kerugian yang lebih besar. Kami berkati Indonesia supaya ekonomi tidak akan terpuruk. Bahkan di tengah-tengah keadaan ini, kebersamaan kami, kebangsaan kami, saling tolong menolong akan terus bisa terjadi di antara bumi Indonesia. Kami juga perkatakan bahwa keadaan ini tidak akan memecah belah keadaan bangsa ini. Tidak akan memecah belah orang-orang, tetapi akan mempersatukan kami semua. Kami berdoa untuk seseorang yang berdoa untuk kelancaran sewa rumah di Bogor. Seorang yang berdoa supaya bisa menjadi karyawan tetap. Seorang yang berdoa untuk persiapan ujian sekolahnya. Tuhan percaya bahwa Tuhan Kau akan mendengar doa kami. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Pada waktu yang bersamaan kami berterima kasih Tuhan untuk doa yang telah Engkau jawab. Seseorang berhasil menyelesaikan aplikasi untuk beasiswa S2 di luar negeri. Seorang rumahnya dapat tersewa dengan cepat dalam waktu 1 minggu. Seorang dipromosikan sebagai manajer di pekerjaan selama 7 tahun. Seseorang berhasil melakukan perjalanan ke Korea atau perjalanan ke Korea berhasil ditunda dan mendapatkan pengembalian uangnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami naikkan doa ini bersama-sama hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Hey JPCC, selamat datang di ibadah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 dimanapun juga Anda menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan menguasai dan memenuhi hati dan pikiran saudara semua. Amin.
Hari ini sebelum kita terima firman Tuhan dan kita akan mendengarkan pesan daripada Tuhan buat kita semua. Dan sebelum kita mendengarkannya ada pengumuman yang harus saya sampaikan pada saudara. Yang pertama adalah bahwa Pastor Sidney Mohede yang kita kasihi mengeluarkan EP-nya yang berjudul It Is Well. Dan sudah tersedia di Insight Unlimited dan semua digital platform yang ada. So, sementara sudah punya waktu di rumah, punya wifi, download EP ini dan bisa menjadi berkat, memberikan keteduhan bagi hati saudara, terutama kalau saudara hari-hari sedang khawatir. So you may need this song. Bisa menolong saudara untuk bisa berkata, it is well with my soul. Amen. Ya, selanjutnya kita juga menganjurkan untuk saudara sementara ini menghindari kontak langsung, tidak perlu bersalaman. Jadi saudara bisa pilih mau taruh tangan di dada, tangan di depan, cara apapun juga hindari bersalaman untuk menghindari kontak. Itu adalah upaya kita untuk menahan laju daripada penyebaran yang ada. Itu adalah bagian daripada kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Amin. Nah, sebelum kita terima firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca ayat bacaan kita minggu ini, ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan baca terlebih dahulu. Setelah itu seperti biasanya kita akan bacakan bersama-sama. 1 Petrus pasal kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita akan bacakan bersama-sama 1, 2, 3. 1 Petrus pasal kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita sembah Dia sebelum kita terima firman Tuhan sekali lagi. Let's worship Him. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Kami ingin bersuka cita di dalamnya karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Apapun yang sedang kami alami saat ini tidak akan menghalangi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Itu yang kami percayai. Itu sebabnya hari ini hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Dimanapun kami berada siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami seperti hanya Engkau yang bisa, karena Engkau yang mengetahui apa yang ada di pikiran kami, apa yang sedang kami hadapi, apa yang ada dalam hati kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kami berdoa supaya Roh-Mu bekerja dimanapun umat-Mu berada. Kami berdoa supaya mereka pun bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan? Amin. Hey, selamat datang di JPCC, kebaktian kita pada hari ini tanggal 15 Maret. Berikan terima kasih pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Ya, silakan duduk. Sekelompok orang yang bersemangat.
Well, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat JPCC yang merespon dengan baik dalam waktu yang sangat singkat ini, mengikuti perkembangan yang ada. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kerjasama saudara. Terima kasih juga untuk support kami dalam mengambil keputusan ini. Marilah kita saling menghormati satu dengan yang lain, karena siapapun saat ini yang ada dalam posisi untuk mengambil keputusan berada dalam keadaan yang tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu untuk saling menghormati satu dengan yang lain dan memakai energi kita untuk hal-hal yang lebih positif, tidak untuk menghakimi yang lain. Dan itu yang saya pikir baik untuk kita lakukan. Akan selalu ada orang yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita masih terus perlu belajar. Betul nggak? Nah, kita pakai energi kita untuk hal-hal yang lebih positif, untuk menjaga kesehatan, untuk berdoa, apapun itu satu hal yang saya tahu bahwa kita semua ingin persoalan yang sangat mengganggu kita, mengganggu bangsa kita dan dunia ini cepat pergi. Betul nggak? Satu hal itu kita setuju. Itu sebabnya mari kita pakai energi kita dengan benar, dengan menjaga kesehatan kita, berdoa untuk para pemimpin kita, sehingga mereka keluar dengan keputusan-keputusan yang tepat. Mari kita belajar, meneruskan pembelajaran kita mengenai kekudusan. Lucu sekali pada saat saya memikirkan hal ini, tema ini kayaknya pas banget untuk keadaan hari-hari ini. Jadi Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia, betul nggak? Jadi yang kita perlu adalah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kemudian kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita belajar mengenai kekudusan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa Tuhan kita itu kudus. Kudus itu artinya murni, kudus itu artinya suci. Kudus adalah sifatnya Tuhan. Nah, karena kita ini umatnya, Dia mau kita juga kudus. Itu logika saja, Dia mau kita juga kudus. Apalagi Alkitab berkata bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26, katakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi salah satu arti kudus juga saya sudah kasih tahu, diambil dari kata kados, yaitu dipisahkan. Dipisahkan bukan untuk dibiarkan, tapi dipisahkan untuk dipakai untuk sesuatu yang tidak biasa. Atau dipakai untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi sama kita, kenapa Tuhan memisahkan? Maksudnya bukan supaya kita nggak boleh bergaul dengan yang lain, tapi maksudnya adalah karena kita ini ingin dipakai untuk pekerjaan yang lebih baik. Untuk dipakai untuk pekerjaan yang lebih mulia. Nah, jadi kalau kita mau mengalami Tuhan, kuncinya adalah kekudusan. Kalau kita mau mengalami Tuhan, kuncinya adalah kekudusan. Nah, seperti yang saya katakan, sayangnya zaman sekarang ini jarang diberitakan. Seolah-olah sudah tidak lagi up to date, tidak lagi relevan. Seolah-olah kuno. Mungkin juga itu sebabnya banyak orang yang sekarang tidak mengalami Tuhan. Karena mereka tidak grasp, tidak mengerti kebenaran ini. Gitu. Kudus adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dialami. Termasuk berkatnya, termasuk kuasanya, termasuk mujizatnya, termasuk perkenanannya atau His favor, dan termasuk perlindungannya juga. Mazmur 24 ayat 3 sampai ke 5 katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dikatakan, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah akan menyelamatkan dia. Jelas sekali di sini dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Orang yang cuci tangan.
Dikatakan sini orang yang bersih tangannya, tapi bukan cuma bersih tangannya, tapi juga apa? Murni hatinya, dikatakan. Murni hatinya. Nah, orang-orang ini dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Berarti penipuan akan ada. Penipuan selalu ada. Tetapi dia tidak menyerahkan diri, artinya dia tidak tertarik kepada hal-hal tersebut. Karena tangannya bersih dan hatinya apa? Murni. Perhatikan ayat yang kelima. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah, dikatakan, dialah orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya itu yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah akan menyelamatkan. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kudus adalah lingkungan atau tempat di mana Tuhan bekerja. Atau tempat di mana Tuhan hadir itu menjadi kudus. Tempat di mana Tuhan hadir itu menjadi kudus. Dan kudus adalah lingkungan di mana tempatnya Tuhan bekerja. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1-5 ada kejadian yang sangat menarik di sini. Dikatakan, adapun Musa dikatakan ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk melihat penglihatan yang hebat itu. Musa tertarik pada magic show. Ya, Tuhan lagi putting up a magic show. Ya, seperti ada api tetapi tidak terbakar semak duri tersebut. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini yang menarik buat saya. Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk menarik perhatian kita. Halo. Tuhan punya caranya sendiri untuk menarik perhatian kita. Nah, dikatakan di sini Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, dikatakan. Jadi tanah itu mungkin tanah biasa. Musa lewat tempat itu juga sering. Betul nggak? Karena dia biasa dikatakan mengembalakan kambing domba mertuanya. Jadi dia biasa lewat ke tanah tersebut, dia biasa melewati semak duri tersebut. Tetapi saat itu ada satu kejadian yang tidak biasa. Dan dia tidak boleh atau tidak bisa memperlakukan itu sebagai biasa saja. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ. Nah, tempat di mana Tuhan hadir di situ, tempat biasa, tapi karena Tuhan hadir di situ, tempat itu jadi apa? Jadi kudus. Tempat itu jadi kudus. Tuhan hadir dalam kemah pertemuan Musa atau yang kita kenal dengan tabernakel. Ruangan tempat Tuhan hadir tersebut jadi maha suci. Itu sebabnya dikatakan ruang maha suci. Jadi tempat di mana Tuhan hadir, tempat itu jadi kudus, tempat itu jadi suci. Jadi kalau Tuhan kita undang hadir dalam rumah kita, guess what? Rumah kita jadi kudus. Kalau Tuhan kita undang hadir di tempat ini pun jadi kudus. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kekudusan yang bisa dirasakan. Nah, kalau kita undang Tuhan dalam hidup kita, and guess what? Hidup kita jadi apa? Jadi kudus. Bukankah itu yang dikatakan oleh 1 Korintus 3 ayat 16-17? Ayat yang sering kali kita baca. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
Dan bahwa roh Allah diam, dikatakan, di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah apa? Kamu. Like it or not, suka apa tidak. Tapi kalau engkau mengundang Yesus dalam hidupmu, engkau mengundang Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu ini jadi bait Allah. Jadi bait yang kudus. Jadi tempat di mana Tuhan hadir, tempat itu menjadi kudus bukan karena dianya, tapi karena Tuhan hadir di sana. Bisa mengerti? Yesus juga, itu sebabnya kita perlu menjaga bait Allah itu. Yaitu tubuh kita. Dan kita perlu menjaganya bukan secara jasmani saja, tetapi juga secara rohani dan juga secara pikiran. Gitu. Tujuannya adalah supaya hidup kita ini menjadi tempat yang ideal buat Tuhan bekerja untuk kita dan melalui kita. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan? Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara lihat ada satu keselarasan di sini dalam pemberitaan firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita kudus. Tuhan mau kita bersih. Hatinya, murni hatinya. Pikiran kita pun murni, suci. Dan tubuh kita pun juga demikian. Karena dimulai dari hati kita. Holiness starts from the heart. Dimulai dari hati kita, terus keluar. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian yang belakangan ini terjadi di masyarakat? Dikatakan untuk mencegah penyebaran virus, kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Betul nggak? Saya pun jadi cuci tangan lebih sering daripada sebelumnya. Sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan. Ya, cuci tangan pun sekarang kita nggak sekedar cuci tangan. Cuci tangan kita pakai teknik tertentu sambil nyanyi. Betul nggak? Itu ada lagu-lagu katanya yang kita perlu nyanyikan sampai tangannya bersih. Well, kenapa? Kita juga harus membersihkan tempat di sekitar kita. Saya senang sih dengan itu semua. Saya lihat orang juga beli hand sanitizer, orang bersihkan tempat mereka. Suatu kebiasaan baru yang baik menurut saya, yang sedang dikerjakan oleh orang di seluruh dunia. Bisa bayangkan, gara-gara satu virus kecil ini, ya membuat kebiasaan semua orang jadi di-upgrade. Betul nggak ya? Kebiasaan semua orang jadi di-upgrade gara-gara virus yang satu ini. Gitu. Sebab dia tidak di-welcome, itu masalahnya. Kita nggak mau welcome dia dalam hidup kita, makanya kita bersih-bersih, betul nggak? Nah, sebetulnya pelajaran ini juga sama. Virus tidak suka tempat yang bersih. Iya toh? Virus sukanya tempat yang kotor. Nah, kalau hati kita bersih, pikiran kita juga bersih, maka iblis kurang tertarik sama kita. Iblis kurang tertarik sama kita. Sebaliknya kalau kita bersih, kita menjadi tempat yang ideal buat Roh Kudus untuk bekerja. Suatu kali, suatu kali saya dapati di dapur kami ada semut banyak. Terus ada semut bawa teman, kecoa. Kecil-kecil. Ya, kita bisa ambil obat semprot serangga atau untuk membasmi itu semua. Nah, memang mereka akan mati. Tetapi tidak menjamin bahwa kita akan bersih dari itu. Betul nggak? Tidak akan menjamin teman-temannya nggak akan datang lagi. Karena sebetulnya kalau kita tidak membersihkan tempat kita atau dapur kita. Kalau saya tidak mengambil keputusan untuk membersihkan dapur kita sungguh-sungguh, maka tinggal tunggu waktu, teman-temannya akan datang lagi.
Sebab sebetulnya undangan itu datang dari siapa? Dari dapur kita sendiri. Ada satu aroma yang mengundang mereka untuk datang. Sama juga, laler juga demikian, ya kecoa juga demikian. Kalau di restoran-restoran ada tikus juga demikian, ya kan. Karena memang tempatnya yang mengundang dia untuk datang. Jadi kalau kita tidak mau mereka datang ke tempat kita, ya mungkin pertolongan pertama adalah semprot dengan obat serangga, tapi kemudian kita harus bersihkan semua dengan sungguh-sungguh. Buang semua yang kotor dan semua yang gak perlu, semua yang sudah expired dan lain sebagainya. Ya toh, mesti dibuang gitu. Kalau enggak itu akan mengundang yang lain untuk masuk. Betul gak ya? Relationship yang sudah expired dan lain sebagainya, mesti dibuang gitu. Sebab kalau tidak akan mendatangkan undangan tersendiri. Nah itu juga sebabnya mengapa kita perlu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita ini bersih hatinya sehingga iblis tidak memperoleh keuntungan dari situ. Saya selalu katakan bahwa firman Tuhan itu diberitakan untuk kita atau diberikan untuk kita taati bukan untuk keuntungan Tuhan tapi untuk keuntungan kita. Untuk keuntungan kita. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 10-11 katakan, sebab siapakah yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Perhatikan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya ya kalau kamu kotor, ya toh, iblis akan memperoleh keuntungan dari kamu. Kalau kamu gak bisa mengampuni, iblis akan memperoleh keuntungan dari situ. Jadi pengampunan adalah salah satu cara untuk kita membersihkan hati kita. Halo? Supaya kita tidak menjadi tempat buat si iblis untuk bekerja, mengambil keuntungan. Tapi bukan cuma itu, tapi juga supaya hidup kita atau hati kita menjadi tempat yang ideal buat Tuhan untuk bekerja. Gitu. Are you good so far? 2 Korintus pasal yang kedua ayat 10-11. Oh sorry, udah ya. Yesaya 59 ayat 1-4. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Jelas di sini dikatakan dosa menghalangi atau membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita semua. Dosa limit God, sin limits God. Menghalangi pertolongan Tuhan juga untuk sampai dalam kehidupan kita. Tuhan mau menolong kita, tapi seringkali dosa kita yang menghalangi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita justru harus datang kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Banyak orang merindukan pertolongan Tuhan, bilang, kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan gak buat sesuatu? Ya, kalau kamu menjauh ya semakin susah. Tapi kalau kamu mendekat, maka kamu akan melihat pertolongan Tuhan tersebut. Halo? Itu sebabnya Yakobus 4 ayat yang ke-7 katakan dengan jelas, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya. Baru lawan siapa? Lawan iblis, maka ia akan lari kepadamu. Kita harus tunduk kepada Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan.
Bukan semakin menjauh maka kita semakin sulit bisa melawan dia. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, ya, kekudusannya kemudian menjadi bagian kita, maka otomatis kita punya power, kita punya kekuasaan untuk menolak si jahat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita bukan sekedar mendekat saja, tapi kita minta Tuhan mengampuni kita. Karena hanya Tuhan yang mampu mengampuni. Dan dia bukan cuma mengampuni, dia menyucikan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Karena kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Halo? Tuhan membersihkan kita, Tuhan menguduskan kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengalami Dia dalam hidup kita. Sehingga kita ini bisa menjadi miliknya. Sebab kamu ini umat kepunyaanku, dia bilang begitu. Nah, kalau kita sudah dibersihkan, kalau kita sudah disucikan, itu bagian Tuhan. Sebab kita tidak bisa melakukannya buat diri kita sendiri. Tapi bagian kita adalah menjaga kekudusan tersebut. Itu bagian kita. Dengan menjauh dari semua hal-hal yang bisa membuat kita jadi kotor lagi. Gitu. Seringkali waktu anak-anak masih kecil, ya toh, dia nggak bisa mandi sendiri, betul nggak ya? Saya atau istri saya yang kemudian mandikan mereka. Karena mereka nggak bisa mandi sendiri. Kita yang memandikan mereka, kita yang bersihkan mereka. Tapi setelah mereka bersih, kita bilang apa? Jangan kotor-kotor lagi. Betul kan ya? Itu omongan kita. Tugas kita sudah selesai. Kita sudah memandikan dia. Ya, karena dia nggak bisa mandi sendiri. Tapi kita kasih tahu dia, jangan kotor-kotor lagi. Ya. Tapi ya itu anak kecil. Tetap aja mereka kemudian guling-guling, pegang ini, pegang itu. Dan lainnya kita mandikan lagi. Tapi kalau sudah gede kan nggak begitu kan. Diomongin sekali cukup. Betul kan ya? Nah, kalau kita sudah, itu bagian kita untuk menjaga kekudusan kita. Maka baru kuasanya, baru mujizatnya, baru berkatnya, baru perkenanannya, hikmatnya, perlindungannya bisa menjadi bagian kita. Nah, kalau pikiran dan hati kita bersih dan jernih, maka kita bisa lebih mudah lagi untuk melihat dan mendeteksi hati dan pikirannya Tuhan. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, mudah buat kita untuk mendeteksi hati dan pikirannya Tuhan. Kalau saudara setir mobil, kaca depan saudara kotor, maka saudara pemandangan saudara ke depan akan sangat terbatas. Betul nggak? Dan saudara nggak suka hal tersebut. Sama juga dengan kacamata saya nih. Kacamata saya ini kalau tidak bersih ada bekas sidik jari atau apa. Saya nggak bisa melihat dengan jelas. Banyak orang nggak bisa melihat masa depan. Banyak orang nggak bisa melihat visi atau nggak bisa melihat ke depan. Karena kotor. Dia harus dibikin bersih lebih dahulu. Hatinya dibikin bersih, pikirannya dibikin bersih. Itu sebabnya penting untuk kita mengerti tentang kekudusan ini. Dan itu sebabnya saya katakan itulah kunci untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap kalian semua bisa menerima ini. Dan setiap kali kalian cuci tangan, which is kita harus. Habis ini saya juga akan cuci tangan. Habis pegang-pegang. Tapi kita juga harus ingat bahwa yang harus kita bersihkan bukan, harus kita jaga kebersihannya bukan cuma tangan kita, tapi juga hati dan pikiran kita. Dengan jalan mendekat kepada Tuhan. Dengan jalan mendekat kepada Tuhan. Dan menjauhi yang jahat, menjauhi yang kotor-kotor. Itu sebabnya tadi dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dia tidak akan give in, dia tidak akan tertarik kepada penipuan. Karena dia bilang, no, it's not for me.
Dia tidak mudah untuk tertarik, tidak mudah untuk ditipu juga. Maka kepada dialah Tuhan memberikan berkatnya. Amin. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa biar Roh-Mu bekerja. Aku berdoa supaya kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap orang yang mendengarkan. Aku berdoa supaya hati kami, pikiran kami, hidup kami jadi tempat yang ideal buat Tuhan bekerja untuk kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ucap syukur untuk apa yang sedang terjadi. Ajar kami melihat di balik semua ini, di balik badai ini, ajar kami melihat bahwa ada Tuhan yang kuat, ada Tuhan yang mampu, ada Tuhan yang sanggup, dan ada Tuhan yang mau untuk datang dan menolong. Aku berdoa supaya kami semua bisa cepat keluar dari keadaan ini dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami berharap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu memelihara hati dan pikiran kami semua. Dimanapun kami berada dalam Kristus Yesus. Semua percaya katakan? Amin, amin, amin. Consume me here in your presence, Lord. I surrender to your glory. Once again we sing. For your It's the Holy Spirit. oh Holy Spirit, burn like a fire. Oh, consume me, consume me, Firman Tuhan mengatakan pada saat kita kudus, maka Dia hadir. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk berbicara kepada setiap saudara dalam keadaan apapun. Terima kasih Pastor Jeffrey yang telah mempersiapkan firman Tuhan. Simple message but yet so very powerful. Jika saudara tahu persis bahwa Tuhan berbicara kepada saudara, inilah saatnya untuk saudara mengambil keputusan. Apa yang saudara bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Memilih untuk hidup kudus, sehingga tentunya semua kerinduan yang saudara selama ini nantikan untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara bisa terjadi. Mari kita menghampiri Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk apapun keadaan yang tengah kami alami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup. Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang in control dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mampu memutarbalikkan segala sesuatu yang kami anggap buruk, kami anggap suatu musibah menjadi suatu keberuntungan ataupun kebesaran yang boleh kami banggakan, kemenangan yang kami boleh celebrate. We thank you Lord Jesus. Biarlah Tuhan kami boleh mengambil keputusan kami dimanapun kami berada, untuk tahu persis langkah-langkah apa yang harus kami jalani, langkah-langkah apa yang harus kami ambil. Sehingga sungguh firman Tuhan bukan sekedar informasi, namun suatu kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami.
mengembalikan kami dalam rencana-Mu Tuhan Yesus dan sungguh dapat mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu turun, perkenanan-Mu turun atas bangsa ini kepada Bapak Presiden, Wakil dan setiap jajaran pemerintahan yang ada yang akan memampukan negara ini untuk keluar dari segala musibah yang ada pada saat ini dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai bangsa kami dan juga bagi kota Jakarta, apapun yang kami perlu lakukan sebagai kota Tuhan, biarlah kami boleh lakukan dengan hati yang penuh ucapan syukur dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa di surga, jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan-Mu, biarlah damai sejahtera Tuhan, menyertai Engkau, tidak pernah meninggalkan Engkau. Terimalah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu.